Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keyakinan kita dibangun atas dasar iman. Janji manusia pasti bisa saja meleset atau tidak dapat ditepati dan dapat berubah kapan saja dan di mana saja. Itu semuanya dapat terjadi oleh karena pengaruh situasi dan kondisi. Tetapi janji satu-satunya yang dapat dipercaya adalah janji Allah, seperti janji Allah kepada Abram. Abram percaya kepada Allah atas dasar iman hingga semuanya dapat terbukti dengan nyata. Saudaraku, Bible Exegesis pada saat ini akan membahas kitab Kejadian pasal 17 ayat 17. Mari kita bacakan bersama-sama. Lalu tunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudaraku, di dalam kalimat ini yang berkata tunduklah Abraham adalah sikap yang bersandar kepada Allah. Dan di sini juga ada kalimat tertawa. Abraham tertawa bukan karena ketidakpercayaan, melainkan karena Abraham percaya janji Allah dan ia bersukacita. Tuhan Yesus pernah berkata mengenai tentang sifat Abraham itu, bisa kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 56 yang berkata demikian. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Oleh karena itu, tertawa Abraham punya arti yang sangat dalam. Ia bersukacita karena ia telah melihat sampai Mesias akan lahir dari keturunannya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Lalu dengan kalimat yang berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Pemikiran Abraham ini bukan karena ketidakpercayaannya, tetapi sebaliknya adalah iman yang mengagungkan kuasa Allah. Jadi saudaraku, khotbah kita mengenai tentang iman Abraham, kutipan dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 17 ini, referensinya dari kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Yang pertama, percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Roma pasal 4 ayat 18 yang berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan juga percaya. Hal itu menjelaskan bahwa mengenai kenyataan Abraham percaya janji bahwa Sarah akan melahirkan di dalam ayat 16. Tidak mudah untuk percaya pada janji seperti ini. Dengan mengumpamakan peristiwa Abraham, manusia sulit mempercayai janji seperti itu. Sebab Abraham telah menjadi tua dan berumur 100 tahun, dan Sarah belum beranak. Sehingga janji bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki sulit dipercaya karena kondisi lahiriah. Akan tetapi pada saat itu, Abraham mempunyai alasan untuk mudah percaya, yakni janji itu berdasarkan firman Allah yang menciptakan alam semesta. Alam semesta akan membusuk, tetapi firman Allah yang menciptakan alam semesta bereksistensi sampai kekal. Yang kedua, proses iman Abraham secara nyata. Ketika Abraham menerima janji Allah bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki, ia sujud dan tertawa. Tindakan Abraham yakni sujud dan tertawa bukanlah ketidakpercayaan tetapi iman. Sujud berarti menyembah. Jikalau ia tertawa mengejek pada firman Allah, tidak mungkin ia menyembah kepadanya. Nah, di dalam hal ini, satu hal yang perlu kita sadari adalah Abraham tidak mempersalahkan keadaan yang sulit, di mana tidak ada pengharapan untuk mempunyai anak. Tetapi sebaliknya ia berpandangan optimis. Bagi orang percaya,
keadaan yang sulit selalu harus dianggap sebagai kesempatan yang menarik untuk memperkuat imannya. Ketika terbang dengan pesawat dan pesawat menjadi goncang karena angin yang kuat, sebagian orang takut, tetapi sebagian orang yang menikmati saat itu. Pada saat orang percaya menghadapi keadaan yang sulit, jangan pesimis atau khawatir, tetapi harus menunggu karunia iman dengan sukacita. Dahulu ketika saya menghadapi yang sulit, dan saya pun pernah khawatir mengenai hal itu. Akan tetapi berbeda dengan kekhawatiran saya. Hal itu berjalan dengan baik. Betapa baiknya jikalau pada saat itu saya yakin dan percaya secara penuh kepada Tuhan. Abraham memandang Allah serta menikmati kesulitannya sehingga ia semakin menerima karunia iman. Iman bukanlah suatu gerakan psikologis yang dapat dibangkitkan oleh manusia secara aktif, tetapi adalah pemberian Allah yang diterima secara pasif. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Helen Keller, seorang yang buta, berkata, "Jikalau orang buta meletakkan tangannya ke dalam tangan Allah, ia akan lebih baik dalam mencari jalan aman daripada orang yang penglihatannya sempurna." Handel, seorang musisi, setelah menjadi lumpuh, ia menerima iman yang besar sehingga ia menciptakan Kur Haleluya. Sifat yang mempercayai sampai akhir dengan tidak meragukan janji Allah dalam keadaan yang sulit adalah sifat yang mengenal Allah sebagai Allah. Itulah yang memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati.